Gus Dur itu bagi kami simbol dan sekaligus modal sosial gitu. Jadi silakan aja colek-colek admin-admin Gus Durian di berbagai kanal sosial media, lalu nanti akan dihubungkan dengan di mana dia tinggal gitu. Jadi kalau misalkan yang apa namanya mau daftar ini di Kerawang, ya pasti akan dihubungkan dengan Gus Durian Kerawang. Kalau yang pengen daftar ini di Kupang, ya nanti akan dihubungkan dengan teman-teman di NTT di Kupang gitu. Jadi apa namanya akan terus dihubungkan begitu. Sementara kalau di tingkat nasional, rumah kita selalu terbuka. Ini rumah Indonesia gitu. Jadi siapapun bisa menjadi bagian dari Gus Durian. Kita nggak ada kartu anggota, nggak ada pendaftaran, dan tidak ada iuran. Sekretariatnya di Gria Gus Dur, di Jalan Taman Amir Hamzah nomor 8, Pegangsaan. Iya. Wah, Itu itu situ ya dulu rumah sekaligus. Kiai. Iya, dulu itu rumah Kiai Wahid Hasyim, terus kemudian dipakai oleh Wahid Institute, lalu kita luncurkan ulang menjadi Gria Gus Dur. Jadi semua inisiatif yang apa namanya berasal dari Ciganjur itu punya wakilnya di situ gitu. Kami mengharapkan karena begini, sejak zaman Kiai Wahid Hasyim rumah itu tuh rumah berkumpul gitu. Dulu Pak IJ Kasimo, terus tokoh-tokoh yang lain tuh datang ke situ, Tan Malaka datang ke situ gitu. Jadi apa namanya kita ingin mempertahankan rumah itu menjadi rumah yang berkontribusi dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. Iya, jadi begini, kita Profesor Syafi'i Anwar itu menulis kata pengantar di bukunya Gus Dur yang Islamku, Islam Anda, Islam kita tuh. Gitu. Nah, Prof Syafi'i Anwar itu kan dia tokoh Muhammadiyah ya. Dia menyampaikan begini, di Indonesia sekarang ini ada dua arus utama kehidupan keberagamaan. Yang pertama itu adalah praktek beragama yang substantif inklusif, yang benar-benar berlandaskan pada substansi ajaran agama, meyakini ajaran agama saya itu yang paling benar gitu. Tetapi yang harus dipegang adalah substansi agamanya dan ada ruang untuk hidup bersama dengan warga Indonesia yang lain gitu. Contoh paling gampang dari yang ini pendekatan ini substantif inklusif itu ada pada konsep trilogi ukhuwah dari Kiai Haji Ahmad Siddiq. Kiai Haji Ahmad Siddiq itu dulu Rois Amnya Syuriah PBNU. Beliau mengatakan begini, umat Islam di Indonesia tuh harus menegakkan tiga persaudaraan loh secara bersama-sama. Satu, ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama Muslim. Kalau ini mau dia orang Indonesia mau bukan, dia adalah saudara sesama Muslim. Yang kedua, ukhuwah watoniyah itu juga harus dipegang oleh seorang Muslim Indonesia. Di mana persaudaraan ini dibangun bersama semua warga bangsa Indonesia, apapun agamanya, latar belakangnya, sukunya, itu nggak penting. Tetapi selama dia adalah warga bangsa Indonesia, ya kita bersaudara. Lalu yang ketiga itu adalah ukhuwah insaniyah, persaudaraan sekemanusiaan. Jadi semua manusia di muka bumi ini kita perlu untuk membangun persaudaraan. Kalau sama jin enggak, sama manusia aja. Gitu ya. Jadi ini contohnya yang substantif inklusif. Tetapi harus diakui sejak 15 tahun yang lalu itu sebetulnya ya lebih ya perkembangannya sudah ada sebelumnya. Tetapi sekarang arus yang juga menguat adalah arus praktek beragama yang eksklusif, legal, formalistik. Jadi saya yakin agama saya yang paling benar, karena itu saya yang paling berhak atas bumi ini, karena bumi ini kan ciptaan Tuhan yang saya sembah. Karena itu kalau saya mayoritas, yang lain harus nurut. Dan aturan agama saya harus diformalisasikan. Nah, yang inilah yang kemudian membuat situasi seperti yang di Padang itu.
ketika aturan agama tertentu dipaksakan menjadi aturan formal untuk semua warga negara yang kebetulan tinggal di Padang. Itu kan yang bermasalah begitu. Jadi formalisasi ajaran agama itu harusnya tidak sampai ke ruang-ruang yang sangat privat. Memang negara harus hadir dalam urusan agama, tapi hadirnya itu untuk nilai-nilai yang universal. Tidak boleh sampai yang urusan sangat privat seperti itu kemudian ada diskriminasi. Itu tantangan kita sekarang karena ada perkembangan itu, Bang Fajrul. Jadi menurut saya tantangan ini lebih besar dari sekedar kasus jilbab ya. Karena kan ada kasus pewajiban jilbab, ada kasus pelarangan jilbab gitu. Jadi sama nih problemnya. Lalu kalau rumah ibadah juga begitu. Rumah ibadah agama Islam, musola itu kasusnya juga banyak. Di Kupang ada, ditolak, di Batu Plat. Di Minahasa Utara yang waktu itu di Tumaluntung juga ada, itu musola ditolak. Di Manokwari juga ada, Masjid Andai ditolak gitu. Jadi ditolak oleh warga masyarakat sekitar yang itu mayoritasnya bukan Islam. Sementara di tempat yang lain warga Muslim menolak wihara, menolak kelenteng, menolak gereja, dan menolak masjid yang tidak sealiran. Itu ada kasusnya sekarang nih di Bogor, di Aceh itu ada kasusnya gitu. Nah ini bahaya. Itu yang praktek beragama yang eksklusif ini bukan hanya antar agama, tapi bahkan internal agama pun itu bisa jadi persoalan. Kasus di Tolikara, Gidi waktu itu menolak semua denominasi Kristen selain Gidi di Tolikara itu gitu. Nah ini kan eksklusivisme beragama. Nah ini tantangan kita. Makanya setelah sekian tahun kita stres ya gitu. Lalu ketika ada kasus Padang itu kemudian Mas Menteri, Gus Menteri dan Jenderal Menteri itu kemudian membuat SKB 3 Menteri yang saya tahu persis itu atas perintah Presiden Jokowi. Kita tuh leganya, ya Allah, lega banget. Kenapa? Karena negara kembali pada rel menjalankan konstitusi. Begitu. Itu yang paling penting buat kita. Kenapa saya tahu perintah Presiden? Karena sebetulnya pada saat Presiden memerintahkan Pak Menteri Agama, Pak Menteri Pendidikan dan Menteri Dalam Negeri untuk mendiskusikan itu SKB itu, saya di ruangnya Pak Menteri Agama harus melaporkan tentang rencana penguatan moderasi beragama, itu bagian dari RPJMN soalnya. Jadi saya ngerti bahwa Presiden betul-betul memerintahkan ini diselesaikan dan secepatnya. Jadi kami lega sekali. Ini kelompok masyarakat sipil lega sekali, terutama teman-teman yang selama ini bekerja di advokasi kemerdekaan beragama dan beribadah begitu. Jadi tapi ya itu bukan hanya soal jilbabnya, bukan hanya soal seragamnya atau bukan hanya soal rumah ibadahnya, tapi soal paham keagamaan, praktek beragama yang seperti apa sih yang akan kita tumbuhkan gitu. Inilah yang kita coba nanti kita siapkan strateginya, yaitu memperkuat praktek beragama yang bisa menjaga keselarasan antara hak beragama dengan hak bernegara berbangsa. Itu harus selaras ini ya, harus setara, seimbang, ya seperti sepasang sayap itu loh. Nah, Kiai Ahmad Dahlan kan nyebutnya begitu. Nasionalisme dan agama seperti sepasang sayap. Sementara kalau Kiai Hasyim Asy'ari menyebutnya nasionalisme dan agama tidak saling bertentangan, bahkan saling memperkuat. Makanya saya kalau pergi ke luar negeri diundang bicara tentang Indonesia, kan kita sering dipuji nih, Indonesia itu negara yang mayoritas Muslim tapi demokrasi bisa jalan loh gitu. Ternyata demokrasi itu kompatibel ya dengan Islam. Saya selalu mengatakan, jangan salah, kalau di tempat kami di Indonesia sebetulnya bukan hanya berjalan beriringan, tapi agama dan negara saling memperkuat.
Itu. Apa namanya, peran umat beragama itu kan kuat sekali, Monsinyur Sugio Pranoto itu kan, juga apa namanya, komitmen kebangsaan itu dinyatakan dengan jelas gitu loh oleh kelompok-kelompok agama di Indonesia itu gitu. Makanya kalau sekarang ada orang mengatakan bahwa, eee, Ustadz Felix Siau Felix Siau menyampaikan di tweet-nya kan ya beberapa tahun yang lalu bahwa nasionalisme tuh nggak ada dalilnya gitu. Waduh, apapun yang kita lakukan, kita tuh tidak sedang ingin memuja-muji Gus Dur, tetapi yang paling penting adalah mengambil inspirasi dari Gus Dur untuk menjawab tantangan zaman dan yang lebih penting adalah untuk merawat keindonesiaan kita. Kata Gus Dur, Indonesia ada karena keberagaman. Karena itu yang beda jangan disama-samakan. Yang sama jangan dibeda-bedakan.